Halo, selamat datang. Perkenalkan, saya Bang Mario Bintoro dari kelas 1271 SMK Telkom Purwokerto angkatan ke-27. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi penugasan ujian sekolah sejarah Indonesia. Di sini, saya akan menjelaskan tentang sejarah ketertinggalan dan susahnya sarana informasi dan komunikasi pada era kemerdekaan. Yang kita tahu sendiri, kalau di masa lalu sarana informasi dan komunikasi sangatlah minim dan tidak seinstan di zaman sekarang. Emang separah apa sih kak? Tahukah kalian, pada awal proklamasi, teknologi komunikasi dan informasi sangatlah dibutuhkan. Hal itu karena dengan adanya alat komunikasi dan informasi, Indonesia dapat mencari dan mendapatkan informasi-informasi mengenai pemerintah kolonial dan dunia. Saat itu, alat yang digunakan hanya berupa radio dan alat pemancarnya. Para pejuang kemerdekaan berusaha mencari peluang untuk memproklamasikan. Pada waktu itu, Indonesia dapat menyebarluaskan mengenai berita proklamasi pun menggunakan alat komunikasi yang berupa radio, yang pada saat itu terdapat radio Domei. Namun, itu semua tidak mudah didapatkan oleh bangsa Indonesia. Hal itu karena adanya pelarangan untuk menggunakan teknologi dan mempelajarinya dari pihak menjajah. Pemerintah kolonial menghalangi akses masuknya iptek dari barat ke Indonesia. Sehingga dari situlah Indonesia sangat tertinggal perkembangan ipteknya dari negara-negara lain. Penyebab lain dari tertinggalnya bangsa Indonesia dalam bidang iptek yaitu: yang pertama, masih terbatasnya pendidikan untuk mengakses ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Yang kedua, kurangnya keinginan dari pemerintah Indonesia untuk mengembangkan ipteknya dikarenakan adanya penguasaan dari pihak kolonial. Yang ketiga, tidak adanya inovasi yang berarti di dalam masyarakat Indonesia. Setelah kemerdekaan bangsa Indonesia mulai bangkit dari keterpurukan, para pejuang berusaha agar Indonesia mendapatkan kebebasan dalam pendidikan. Sehingga pada saat itu banyak sekolah-sekolah yang dibuka oleh bangsa kolonial, walaupun sekolah tersebut hanya untuk keuntungan bangsa kolonial. Namun, bangsa Indonesia sedikit demi sedikit tetap tekun mempelajari iptek, mulai dari teknologi persenjataan, transportasi, dan yang utama, komunikasi dan informasi. Setelah para pejuang Indonesia mendapatkan ilmu dari sekolah tersebut, mereka terus berusaha untuk mengembangkan ilmu tersebut supaya lebih bermanfaat dan berguna untuk kemajuan Indonesia. Mereka mulai menggunakan alat-alat teknologi yang lebih baik dari sebelumnya. Alat-alat tersebut meliputi: 1. Ada telepon. Telepon merupakan alat komunikasi yang mengirimkan sinyal melalui kabel jaringan, kartu jaringan, dan lain sebagainya. Telepon mengirimkan sinyal suara dari satu pengguna ke pengguna lainnya. Telepon dahulu hanya menggunakan kabel jaringan yang mana hanya dapat digunakan di tempat-tempat khusus yang terdapat jaringan dan listrik. Namun, sekarang sudah banyak telepon yang canggih yang dapat digunakan dimanapun dan kemanapun, yaitu yang sering-sering disebut dengan HP atau handphone. Yang kedua, televisi. Televisi merupakan teknologi yang fungsinya untuk menampilkan gambar visual di layar. Televisi ini pada awalnya hanya menampilkan gambar dengan warna monokrom, yaitu warna hitam dan putih. Televisi pada waktu itu masih berbentuk kotak atau kubus yang terdapat antena di atasnya. Televisi tersebut juga menggunakan jaringan kabel dan sinyal pemancar, yang mana pada saat itu apabila cuacanya buruk maka sinyalnya akan hilang. Tapi sekarang seiring dengan perkembangan zaman, banyak televisi yang sudah menampilkan gambar dengan berbagai warna dan dengan bentuk yang lebih tipis dibandingkan dengan yang dahulu. Yang ketiga, radio. Radio merupakan alat komunikasi yang sangat sering digunakan pada era kemerdekaan. Radio ini merupakan teknologi yang mengirim sinyal suara dari suatu jaringan. Radio ini digunakan masyarakat Indonesia untuk mendengarkan berita, informasi, dan musik-musik hiburan. Namun, penggunaannya masih dikuasai pemerintah kolonial pada saat itu. Pemerintah kolonial juga menghiasi alat pemancar radio di Indonesia, sehingga bangsa Indonesia sulit untuk mengembangkannya. Akan tetapi, seiring dengan perkembangan zaman, radio sudah dikembangkan menjadi lebih canggih dan efektif. Sekarang, radio dapat diakses menggunakan HP, laptop, dan lain sebagainya. Selain itu, teknologi informasi yang berbasis internet pun mulai banyak bermunculan seperti web dan email. Sekarang, semua orang dapat mengakses dan mencari informasi di internet. Masyarakat bebas berselancar di internet untuk mengakses dari mulai berita, gambar, video, musik, dan lain sebagainya.
Nah, segala sesuatu pasti mempunyai dampak positif dan negatifnya. Begitu juga dengan iptek ini. Iptek mempunyai dampak positif yang meliputi 1. Mempercepat seseorang mendapatkan informasi. 2. Mempermudah berkomunikasi yang tidak mengenal waktu dan jarak. 3. Memperluas sarana pendidikan dan sumber-sumber untuk belajar bagi siswa. Selain itu, iptek mempunyai dampak negatif, yaitu 1. Menjadikan seseorang berperilaku malas dan susah bersosialisasi. 2. Meningkatnya penipuan dan kejahatan cyber seperti penyebaran hoaks atau berita bohong, kasus-kasus penipuan uang online, bullying, dan lain sebagainya. 3. Banyaknya konten-konten negatif. 4. Menurunnya prestasi belajar seseorang dikarenakan asik bermain HP. Ya, mungkin segitu dulu dari saya. Sebagai penutup, terima kasih sudah menonton video ini. Tetap jaga kesehatan. Sumber saya dapat dari Kompasiana. Semoga materi yang tersampaikan. See you, bye-bye. I'm just good at caring too much.